Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita selalu berdoa, memanjatkan puji syukur kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti materi pembelajaran kita hari ini masih dengan saya Ibu Sukmawati dengan judul Jaringan pada Tumbuhan. Tumbuhan adalah merupakan makhluk hidup yang multiseluler atau memiliki sel yang banyak. Pada tumbuhan terdiri dari beberapa bagian-bagian yang menunjang tubuh tumbuhan tersebut, di mana pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, di sini kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi sama disebut jaringan. Jadi pada tumbuhan terdiri atas beberapa jaringan. Pertama, jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jenis jaringan meristem terbagi dua lagi, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Ini berdasarkan bagaimana cara tumbuh dari jaringan tersebut. Meristem primer yaitu meristem yang sel-selnya merupakan perkembangan langsung dari sel-sel embrional, sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan dari embrio, misalnya kuncup ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan ini menyebabkan pada ujung tanaman semakin tinggi dan pada ujung akar mengakibatkan memperluas daya serap pada tumbuhan. Kemudian meristem sekunder. Meristem sekunder yakni meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi ataupun perubahan, misalnya kambium dan kambium garbus yang terjadi dari parenkim atau jaringan dasar dan kolenkim. Aktivitas dari meristem sekunder akan menghasilkan jaringan sekunder. Di sini akan menghasilkan kambium. Pada akar dan batang tumbuhan dikotil terdapat di dalam berkas pembuluh angkut atau fasis. Kemudian jenis jaringan meristem ada tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal menyebabkan pertumbuhan semakin tinggi pada ujung akar dan ujung batang. Meristem lateral mengakibatkan bertambah membesarnya tumbuhan, sedangkan interkalar menyebabkan percabangan pada tumbuhan. Kemudian jaringan permanen. Jaringan permanen terdiri dari epidermis, parenkim, penyokong, fasikular, dan sekretori. Nah, kita lihat jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan luar yang menutupi saluran permukaan tubuh tumbuhan, seperti permukaan akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Bentuk dan bangunan epidermis bermacam-macam, ada yang sel-sel berambut dan ada yang berubah menjadi mulut daun. Ini adalah proses dari diferensiasi pada sel tersebut. Nah, pada akar dan batang epidermis ada sebelum organ ini mengalami pembelahan. Kemudian, kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar. Kenapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena pada jaringan parenkim terbentuk dari meristem dasar.
Parenkim terdiri dari kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran maupun fungsi fisiologisnya sering berbeda-beda. Namun demikian, sel-selnya tidak terlalu banyak mengalami spesialisasi. Nah, walaupun telah dewasa, sel-sel parenkim masih mampu melakukan pembelahan. Hal ini penting untuk melakukan proses regenerasi ya anak-anak, ataupun memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Kemudian mampu memungkinkan sel parenkim untuk memiliki protoplasma yang kompleks. Bahkan ada beberapa sel parenkim yang berdiferensiasi untuk melakukan fotosintesis karena di sini dia mengandung protoplasma. Kemudian jaringan penyokong. Nah, perhatikan anak-anak, jaringan penyokong atau penguat disebut juga stereon. Fungsi utama adalah menyokong atau menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim, sklerenkim. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan di mana sklerenkim merupakan jaringan penguat atau kadang-kadang sebagai jaringan pelindung yang sel-selnya telah mengalami penebalan sekunder dengan lignin atau zat kayu. Nah, pada sklerenkim ini terdapat pada batang, daun, dan biji. Berikutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan tumbuhan yang punya tugas melaksanakan fungsi transport atau pengangkutan zat. Nah, jaringan ini kita lihat merupakan bagian terdalam dari pembuluh dari jaringan epidermis, di mana terdiri dari xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari beberapa tipe sel. Nah, fungsinya xilem adalah mengangkut jaringan makanan atau sel-sel air dan garam mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh. Sedangkan jaringan floem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari beberapa unsur dengan tipe berbeda. Ini adalah mengangkut asimilasi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang berikut adalah jaringan sekretori. Apakah jaringan sekretori itu? Nah, jaringan sekretori adalah sebuah jaringan yang dimiliki tumbuhan. Nah, jaringan ini terdiri dari satu sel ataupun lebih dan memiliki fungsi sebagai tempat di mana lendir, getah minyak, dan lemak dikeluarkan. Berarti di sini termasuk jaringan sekresi. Nah, senyawa-senyawa yang ada dalam tumbuhan tersebut disebut dengan nama sekret. Itulah jaringan sekretori. Struktur yang pertama kita bahas yaitu sekarang organ pada tumbuhan untuk selanjutnya. Jadi di sini anak-anak, ini sajalah penjelasan Ibu tentang beberapa jaringan pada tumbuhan. Tugasnya adalah kalian ringkaskan apa yang Ibu jelaskan.